Halo teman-teman, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam kenal ya buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Oke teman-teman, pada jumpa kita kali ini dan hari ini, rencananya saya mau mengunjungi pohon yang sangat besar ya teman-teman. Dan adanya pohon tersebut yaitu berada di hutan yang berada di tepian Sungai Kalimantan. Nah, untuk perjalanan ke sana kita lumayan memakan waktu ya, teman-teman. Adapun rute yang akan kita tempuh ada 3 jalur, yaitu yang pertama kita menggunakan jalur darat dengan menggunakan sepeda motor, lalu kita menggunakan perahu karena harus melewati sungai yang lumayan panjang jaraknya ya. Dan terakhir kita berjalan kaki, teman-teman. Dengan demikian barulah kita bisa sampai ke lokasi tersebut. Oke, teman-teman, agar kita tidak kekurangan waktu, langsung saja kita berangkat. Oke. Nah, teman-teman, jadi seperti ini ya perjalanan kita. Dan perjalanan ini kita menuju Pangkalan Perahu ya, teman-teman. Sepanjang perjalanan kita menjumpai perumahan-perumahan ya. Dan ini lokasinya masih di perkampungan, teman-teman. Nah, jadi seperti inilah kondisi di perkampungan yang kita lewati. Ini kita menelusuri jalan rapat beton ya. Oh ya teman-teman, perjalanan kita dari berangkat menuju Pangkalan Perahu itu jarak tempuhnya kurang lebih 45 menit lah, seperti itu. Nah, di perjalanan juga kita menjumpai sungai, dan ini adalah anak sungai, teman-teman. Anak sungai dari sungai yang akan kita tuju, yang di situ merupakan pangkalan perahu kita. Nah, di depan sana ada hutan. Nanti kalau kita sudah sampai ke hutan itu, nah ini dia, jarak perahunya sudah tidak jauh lagi, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita baru sampai di pangkalan atau terminal perahu kita ya. Dan untuk perjalanan selanjutnya kita akan menelusuri sungai ini, teman-teman, yang ada di belakang saya ini. Jadi sebelum berangkat kita mempersiapkan perahu dulu ya, agar nantinya kita bisa nyaman dan aman tentunya untuk menaiki perahunya. Oke teman-teman, langsung saja kita berangkat. Oke teman-teman, beginilah perjalanan kita melalui jalur sungai dengan menggunakan perahu bermesin tempel. Dan dalam perjalanan kita menjumpai pondok-pondok terapung, atau kalau dalam bahasa daerah kita Kalimantan Barat disebut lanting, teman-teman.
yang di situ digunakan oleh masyarakat kita sebagai tempat tinggal sementara di dalam aktivitas usahanya. Oh ya teman-teman, di perjalanan saya ini saya ditemani oleh beberapa anggota keluarga saya, tetapi mereka dengan tujuan yang berbeda. Sepanjang perjalanan ini bagi saya sensasinya terasa sangat menyejukkan jiwa raga teman-teman, karena kita berada langsung di suasana alam terbuka. Oke teman-teman, kita sudah sampai ya. Kita pakai boot agar nanti kita berjalan tidak ada kendalanya teman-teman. Nah dari sini kita mesti berjalan kurang lebih 100 meter ke dalam hutan ini. Dengan demikian barulah kita bisa sampai ke pohon kayunya teman-teman. Nah kita menelusuri ini. Oke teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya kita sampai juga di pohon kayunya teman-teman. Inilah dia pohon kayunya yang saya ceritakan di awal cerita tadi. Dan tadi saya lupa ya teman-teman untuk memberitahu nama daripada kayu ini. Ini adalah kayu rengas teman-teman. Dan kayu ini dulu, bukan pada zaman dahulu ya, tetapi dulu ya kurang lebih sekitar 30 sampai 40 tahun yang lalu kayu ini dirawat teman-teman, dipelihara seperti itu. Dan sudah pasti kayu ini ada yang memilikinya teman-teman. Seperti saya katakan tadi bahwa ada yang merawat dan memelihara, karena kayu ini sendiri dulunya itu dijadikan apa ya, semacam tempat lebah hinggap dan bersarang seperti itu. Kalau bahasa kita di Kalimantan ini, kayu ini disebut lalau teman-teman. Sorry. Jadi kayu ini disebut lalau. Tujuannya untuk terminal atau tempat bersarangnya lebah. Dulu teman-teman, seperti saya katakan tadi sekitar 30 sampai 40 tahun yang lalu. Jadi ketika lebah hinggap di kayu ini, itu jumlahnya bisa banyak sekali teman-teman. Dari puluhan bahkan bisa sampai ratusan seperti itu. Oke, nanti kita akan ambil gambar lengkap ya tentang kayu ini. Untuk sementara kita jeda dulu biar nanti kita bisa ambil gambar bagian atas. Oke teman-teman. Nah teman-teman, jadi seperti inilah penampakan dari kayu rengas, atau kalau tidak salah saya sebutan dalam bahasa Latinnya
disebut dengan Melanorea wallichi, yang oleh masyarakat Kalimantan, lebih jelasnya masyarakat Kalimantan Barat, pada suatu daerah dan suku, pohon ini sekitar 40 tahun yang lalu dijadikan pohon peliharaan, teman-teman. Meskipun tumbuh liar, pohon ini pada waktu itu dipelihara dan dirawat baik secara pribadi maupun oleh masyarakat setempat, yang tujuannya adalah untuk tempat bersarangnya lebah madu. Oh ya teman-teman, meskipun terlihat seperti umumnya sebatang pohon, pohon kayu rengas ini sangatlah berbeda, dikarenakan selain dari ukurannya yang bisa sangat besar, kulit dari kayu ini mengandung suatu zat yang cukup berbahaya bagi kulit manusia jika tidak berhati-hati bersentuhan dengannya. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa ya, bagaimana kalau misalnya lebah bersarang di kayu ini, lalu untuk mengambil madunya seperti apa. Jadi gini teman-teman, untuk proses pengambilan madu lebahnya di atas sana, kayu ini dulu itu dipasang, kalau bahasa kita Kalimantan ini namanya jatak teman-teman. Jadi kayu ditancapkan pada pohonnya, lalu diberi titian sampai ke dahan-dahan di atas, sehingga dengan demikian para pengambil madu bisa menaiki kayu ini teman-teman. Dan untuk bekas-bekasnya nampaknya masih ada teman-teman. Coba kamera ke atas. Nah ini ada benjolan-benjolan tuh. Nah itulah bekas jataknya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah termasuk ini juga teman-teman. Itu bekas jataknya. Oke. Oke teman-teman, kita istirahat dulu ya, sambil mengecek waktu. Ini posisi kita sudah meninggalkan pohon kayu rengasnya ya, dan dalam perjalanan kembali menuju perahu. Tidak terasa ya teman-teman, ini sudah jam 2 lewat 51 menit ternyata, hampir jam 3 sore. Nampaknya kita harus segera kembali ke perahu ya teman-teman, untuk segera berangkat pulang. Sebetulnya masih ingin berlama-lama ya di hutan ini, karena memang kegiatan semacam ini merupakan salah satu hobi saya teman-teman. Karena kalau kita berada di hutan ini, kita bisa menghirup udara yang bersih, segar, melihat hijaunya hutan, relaksasi lah seperti itu. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video ini,
Saya mohon maaf ya, bila mana di dalam perjalanan video ini terdapat sesuatu yang tidak pas adanya. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.